Salam damai dan berkah dalam. Salam damai berkah dalam Mas Dika. Khususnya juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om-om, pakde, bude, rekan muda dan anak-anak yang di rumah yang hari ini pada kesempatan hari ini nonton dan bergabung bersama kita di acara PKP Palur Kepengen Podcast. Mantap. Gas lur. Tepuk tangan dulu. Tentu hari ini sangat luar biasa ya, sesuai dengan tema kita itu adalah God's Calling. Iya, bersama saya ada Mas Agustinus Andreas Faja dari Palur ya Mas ya? Ya, saya dari Palur. Oh, Paroki Palur maksudnya Mas. Iya. Santa Maria diangkat surga Palur. Oh, oke. Bangga Mas jadi umat Ya, Palur. pastinya bangga atau Kenapa kok di bangga? daerah yang terpencil gini saya bisa aktif di gereja, banyak teman. Daripada yang di luar kan pasti koneksinya susah gitu. Oh gitu ya. Saya sih mandangnya gitu. Di kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang mengenai Mas Agustinus Andreas Faja yang biasa saya panggil dengan nama JJ. Iya. Nama bekennya JJ ya. Iya. Ya saya tahu Mas JJ ini kan dulu sekolah ya di seminari. Dan sekarang kabar baiknya sudah lulus. Nah, kami ini pengen tahu kok bisa tuh ya Mas JJ ini akhirnya memutuskan waktu itu bergabung di seminari. Itu awal mulanya tuh waktu tahu tentang seminari itu gimana sih? Jadi saya waktu SMP kan Mas, itu kelulusan kelas 9, itu saya mendengar teman saya ada yang masuk seminari, SMA seminari. Saya baru tahu itu di situ kalau ada SMA yang namanya seminari. Oh. Awalnya saya biasa aja sih, nggak tahu tentang seminari itu sekolah apa, yang saya pikirkan itu sekolah biasa gitu. Tapi ternyata setelah saya kelas 1 SMA, teman saya satu gereja juga ada yang masuk SMA Seminari Mertoyudan gitu. Nah dari situ saya tanya-tanya, Seminari Mertoyudan itu apa sih gitu. Oh, sekolah calon imam katanya seperti itu. Tapi kok banyak orang yang ngomong saya mantan seminari tapi dia bukan imam gitu ya. Oh gitu. Nah habis itu di kelas 2 itu kan Mas, kelas 2 SMA, saya tuh melihat Romo yang biasanya garang galak gitu kan, itu setelah selesai misa itu bisa membuat bahagia orang lain gitu. Widih. Nah gitu, orang lain ketemu Rama Romo itu salaman bisa senyum gitu, Ayam gitu ya? anyem ya. Tapi kalau pas saya salaman sama mereka, mereka diem aja gitu. Nah, apakah ada sesuatu yang istimewa dari Sang Romo gitu? Nah, itu saya mulai tertarik. Ya, saya pengen seperti itu gitu. Saya disalami terus yang saya salami itu bisa senyum bahagia gitu. Nah, kemudian di kelas 2 berjalan, saya awalnya panggilan itu sempat hilang gitu. Kemudian di kelas 3 pertengahan gitu, kok banyak bapak-bapak yang menawarkan saya tentang formulir seminari gitu. Awalnya sih saya tolak ya. Saya pikir bodo amat, saya mau masuk kuliah gitu. Tapi ternyata setelah sekian lama, kemudian Romo baru, Romo paroki kita, Romo Markus Widyoko itu memberikan saya formulir gitu. Nah, entah kenapa itu saya terima, dan setelah di rumah itu karena entah gabut atau dorongan Tuhan itu ya ada bergejolak gitu. Ya, ada gejolak untuk menuliskan itu, mengisi data dan juga kuesionernya, segala kuesioner yang banyak itu, yang ratusan itu saya isi semua gitu. Nah, setelah selesai itu saya baru sadar, wah kenapa saya isi ini? Nah, saya bingung kan, kayak saya ada mungkin ya karena gabut saya pikir gitu. Tapi beberapa hari kemudian tuh saya ngobrol ke ibu saya kan, Mas saya pengen masuk seminari boleh nggak gitu. Tapi ibu saya tuh coba tanya bapak kamu. Oh, iya. Nah kalau ibu sih setuju-setuju aja gitu kan. Tapi setelah saya tanya bapak saya tuh, bapak saya menolak gitu Mas. Bapak pengen bisa meneruskan silsilah keluarga kita gitu dari kamu gitu. Daripada berhenti gitu karena sesuatu yang tidak bisa menghasilkan keturunan lagi gitu. Terus kemudian ya karena itu saya tetap ngeyel kan Mas.
saya tetap ngeyel, akhirnya menyerah ya pantang menyerah. Iya, udah keinginan dari hati itu udah gimana gitu. Nggak bisa ya nipu si hati itu, Iya. susah ya. Malah gelisah nanti saya. Oh iya betul betul. Kemudian bapak saya tuh malah diemin saya gitu beberapa minggu. Setelah itu, iya didiemin mas, karena emang nggak bener-bener nggak setuju kan mas. Ya. Kemudian akhirnya pun saya ngomong sama ibu saya, "Oh, bapak nggak boleh ibu." Terus ibu saya pun akhirnya ya nanti bapak saya coba saya ajak omong gitu. Oh, jadi sebenarnya ibu itu juga ini ya setuju ya kalau kamu masuk seminari ya. Ya kalau ibu tuh malah ada keinginan dari 3 anaknya itu pengen satulah jadi imam gitu. Nah seperti itu mas. Kemudian selang beberapa minggu gitu bapak saya tiba-tiba malam-malam ngajak saya omongan gitu. Ngajak saya ngajak ngobrol gitu. Terus ditanyain gitu kan mas, emang alasan kamu pengen jadi Romo tuh apa? Ya alasannya sih kayak masih ngawang-ngawang sebenarnya. Ya pengen aja gitu, pengen nyoba gitu. Cuman pengen coba-coba gitu kan mas. Padahal di hati saya yang terdalam tuh saya pengen bisa membuat bahagia orang lain gitu. Apalagi misal saya bisa jadi Romo nanti besok orang tua saya meninggal, saya bisa yang mimpin misanya gitu kan, suatu kebanggaan gitu untuk anak seni. Ya itu keinginan saya sebenarnya yang belum saya sampaikan ke orang tua saya gitu. Nah, kemudian belum disampaikan sampai sekarang. Belum sampai sekarang. Belum, karena takutnya nanti malah saya nggak jadi terus mengecewakan. Saat ini biar kamu dan Tuhan aja. Iya, biar saya dan Tuhan. Ya, Dan tapi hari ini nanti ketahuan dong. ya itu mas, makanya itu. Ya ini saya terbuka, saya semoga orang tua saya yang melihat bisa bangga dengan saya seperti itu. Tentu nggak mudah ya mas jadi seperti itu ya. Karena memang bagaimanapun keluarga itu kan ibarat seseorang yang paling dekat dengan kita. Kadang kalau memang tidak ada dukungan dari orang terdekat kita, itu menjadi apa ya, pergolaan yang saya tahu itu pasti tidak mudah. Nah, terus gini nih, akhirnya dari bapakmu tadi akhirnya memperbolehkan? Iya, memperbolehkan. Akhirnya bapak saya itu mau menandatangani semua berkas dan formulir itu. Tapi dengan syarat waktu saya tes nanti saya berangkatnya sendiri gitu kalau saya benar-benar niat gitu mas. Oh. Karena saya benar-benar niat, akhirnya saya berangkat sendiri waktu tes. Maksudnya terus berangkat sendiri itu karena keinginanmu apa disuruh orang tua? Ya orang tua sih gimana ya? Karena keinginan saya juga sih. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya itu serius gitu. Ya, orang tuamu juga pengen menguji kamu. Iya, gitu ya. mungkin seperti itu. Ya. Anakku ngono. Bisa dibilang begitu mas. Terus saya akhirnya berangkat sendiri. Padahal di situ tuh posisi saya sebelumnya saya tuh belum mengerti posisi di mana Seminari Merto itu berada gitu. Oh, belum tahu? Belum tahu sama sekali mas. Jadi saya cuma tahu seminari itu seperti ini gitu. Tapi tempatnya sendiri saya belum mengerti posisinya di mana, letaknya di mana. Seminari bentuknya seperti apa saja saya belum pernah lihat gitu. Saya cuma lihat di Google, oh gini. Kemudian ya karena saya punya tekad, akhirnya saya berani berangkat sendiri gitu, naik bis. Saya tanya ke teman-teman saya tuh, saya mau ke Magelang nih, mau ke Seminari Merto, bisa pakai bis apa ya gitu. Saya lupa, pokoknya berhenti di Giwangan, setelah itu oper lagi sampai ke Seminari Merto. Oh iya. Saya ingat tuh dulu, saya bilang gini. Waktu dulu itu saya tahu bahwa teman saya JJ ini mau ke seminari, saya tawarin bro, J, tak supiri wae, antar gitu. Tapi memang bener nih, tekadnya kuat dan bulat bahwa Mas JJ ini tetap beritikat untuk berangkat diri naik bis. Lanjutkan mas. Ya setelah itu saya pun mengikuti tes ya, mengikuti tes di sana. Saya ikuti dengan sepenuh hati saya, sekuat tenaga saya. Dengan tes psikologi, dengan tes pelajaran, dengan tes fisik, tes wawancara saya ikuti dengan sejujur-jujurnya. Wah, tuh. Terus kemudian pada saat menunggu pengumuman tuh, mas, kan banyak teman saya udah mengumumkan tentang kuliah mereka mau di mana, mereka mau masuk jurusan apa. Ya. Di situ kayak iman saya mulai tergoncangkan lagi gitu. Waduh, kok kayaknya mereka seru mau kuliah nih. Gitu. Tapi saya juga keinget pendaftaran saya yang di seminari gitu. Saat itu juga belum ada pengumuman kan mas. Kemudian kayak iman saya digoncangkan lagi, malah lama-lama makin keinginan saya itu turun seperti itu kan mas. Nah tapi pada akhirnya saya menerima kabar bahwa saya diterima gitu. Saya diterima
Dan itu membuat saya ya semangatnya naik lagi Naik gitu. lagi ya, Wah, karena tadi saya diterima nih. tempat Ya. ini. Saya diterima, apa ini mungkin kesempatan buat saya gitu. Buat mencari talenta saya yang sesungguhnya, misal atau panggilan saya yang sebenar-benarnya itu kemana sih gitu. Saya belum tahu. Akhirnya saya mencoba dan masuk. Nah, di tengah sesi liburan itu, Mas, di tengah sesi liburan sebelum masuk seminar itu saya melihat perubahan pada ayah saya gitu, pada bapak saya. Yang awalnya dulu menolak kan, sekarang tuh ya mendukung. Bapak saya bilang gini, kalau itu udah pilihanmu ya kamu harus jalani sekuat tenaga gitu, harus jalani dengan serius dan sungguh-sungguh. Kemudian saya pun jadi tambah semangat gitu. Wah, bapak saya jadi mendukung Mendukung gitu, ya? mendukung. Kemudian saya pun dibantu oleh kedua orang tua saya untuk menyiapkan barang-barang gitu. Jadi pada saat menyiapkan barang-barang itu bukan orang tua saya, bukan saya yang sibuk, tapi orang tua saya yang sibuk gitu. Jadi ikut semangat gitu. Iya, jadi ikut semangat. Saya juga wah tambah semangat nih. Dan saya bersyukur gitu bisa didukung oleh kedua orang tua saya. Adik-adik gimana adik-adik? Adik-adik ya kadang senang, kadang juga sedih karena saya tinggal gitu, Mas. Oh, ada kangen ya? Iya, pastinya kangen. Nah, terus ini Mas, akhirnya kan dari perjalanan itu Mas Jesse kan sudah diterima nih di seminari. Tentu kan dalam perjalanannya itu kan ada tuh masa-masa yang biasanya kita hidup bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, terus akhirnya harus beradaptasi di lingkungan yang baru. Itu rasanya gimana Mas? Waktu awal masuk di sana sih saya kayak merasa sepi gitu. Waduh, saya udah nggak bisa keluar lagi main jalan-jalan, keluar malam sama temen. Saya udah nggak bisa lagi liburan sama keluarga gitu. Tapi setelah berdinamika bersama teman-teman yang di seminari juga, dan kebetulan saya juga orangnya mudah untuk bergaul gitu kan, Mas. Nah, saya tuh mendapat kesenangan baru bersama teman-teman gitu. Oh, hidup di asrama tuh ternyata menyenangkan juga gitu. Banyak teman-teman yang kocak, yang introvert, yang extrovert gitu. Gitu ya? Banyak, Mas, banyak. Ya? Ada yang suka nonton anime padahal orangnya agak gagah gitu. Gitu. Juga kalau mereka misal diomongin, digojekin atau misal apa ya namanya dilokne gitu, dilokne dalam bahasa Jawa itu Marah. nggak ada yang marah, Mas. Oh, malah ada yang marah. Malah mereka tuh seneng. Mungkin kalau di sana tuh bisa dianggap seperti wah ini sebuah keakraban di asrama gitu. Teman sejati itu malah harus sering nolak oke gitu. Ya. Ecen-ecenan gitu ya malah ya. Ya jangan gitu terus makanya. Nanti malah sakit hati. Oh, iya. Nah, terus ini kalau ya ini melenceng sedikit ya, belajar dari hal itu kan tentu seminar itu ada sesuatu yang berbeda ya. Artinya kaitannya tentang keakraban itu tadi. Apa sih yang menurutmu kok bisa ya seminari, teman-teman di seminari ececenan itu ya tetap bisa akrab. Barangkali kan ini teman-teman kita yang mendengar ngalami situasi yang kayak gini. Terus suatu ketika temennya DC terus nesu. Nah, mungkin apa nih yang bisa dibagikan ini? Nah, kalau seperti itu sih, kalau yang saya tangkap dari pergaulan saya di seminar itu gimana ya? Kayak kejujuran gitu. Misal kalau saya nggak suka, saya dilokne ini, ya saya berani ngomong gitu. Wah, aku rak seneng, aku bolok nih ini gitu. Nah, pada akhirnya yang diomongin itu besoknya berubah, nggak ngelokin lagi. Mungkin ya ngejek, tapi ngejeknya yang lebih halus lah gitu. Nggak sekasar yang kemarin gitu. Itu, Mas. Jadi keterbukaan juga jadi kunci gitu untuk keakraban di sana. Jadi dari situ kita tahu bahwa keterbukaan itu adalah sesuatu yang bagus ya Mas ya. Ya, yang bagus. Jadi kita berkawan dengan siapapun ya sebaiknya kalau misalkan kita tidak suka dengan hal yang dilakukan ya ngobrol aja. Saya percaya bahwa mereka pun juga akan bisa menerimanya ya. Ya pasti. Apalagi Mas untuk teman-teman yang di rumah ini kan Mas. Ya. Kalau punya teman banyak tuh ya keterbukaan ini menjadi suatu kunci yang baik gitu untuk teman-teman bisa menjauhi yang namanya gosip. Wow, betul ya. Apalagi gosip tuh, misal kalau gosipnya bener, itu nggak ada gunanya buat Mas sendiri kan. Malah kalau salah, gosipnya salah, malah jadi dosa Mas. Oh, dosa gitu, ya? iya. Kok bisa? Kan kalau gosip salah bisa timbul fitnah Mas. Oh, betul. Ada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya kan Mas? Mantap. Iya Mas. Iya, betul. Ya itu ya pelajaran nih dari
teman saya yang OTW jadi frater. Nah ini nih, kita juga pengen tahu nih kegiatannya nih di seminar itu apa aja mas? Waduh, kalau kegiatan di seminar ini banyak banget mas. Ya. Misal saya dari pagi hari aja mas. Dari pagi bangun itu jam 4.45. Nah 4.45 sampai jam setengah 6 itu waktunya mandi. Nah setengah 6 kalau bisa sebelum setengah 6 udah pada siap udah selesai mandi gitu lah istilahnya mas. Terus kemudian siap-siap langsung ke kapel. Kapel untuk melakukan misa. Misa pagi ya? Misa pagi wajib ya? Iya. Nah setelah misa pagi dikasih waktu sarapan sampai jam 7 kurang seperempat. Nah habis itu studi itu kayak sekolah gitu mas, istilahnya sekolah yang kelas 10 ya ada pelajarannya IPA IPS gitu. Ya. Tapi untuk yang program saya sendiri itu kan kemarin karena KPA kan mas, jadi KPA itu apa? KPA itu kelas persiapan atas karena saya lulusan dari SMA kan mas. Oh jadi memang ada yang dari SMP terus masuk dari mulai kelas 0, tapi kalau ini Mas Jojo ini dari SMA terus kelasnya KPA. Kalau KPA itu sebenarnya untuk lebih mempersiapkan dirinya para seminaris itu untuk ke jenjang yang selanjutnya gitu. Apalagi kan KPA itu cuman sebentar dan orang-orangnya pada pengen jadi romo istilahnya gitu kan mas. Itu berapa tahun mas itu mas? 1 tahun. Oh 1 tahun aja, 1 tahun kalau itu KPA. Ya. Terus di sana juga programnya seperti belajar tentang Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kemudian bahasa Latin dan bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris. Itu gunanya untuk ya kan nanti para calon romo itu kan pasti homili kan mas. Nah itu biar bisa menyusun sebuah kalimat dengan baik dan benar gitu. Nah kemudian ada juga pelajaran bimbingan konseling gitu. Untuk misal konsultasi tentang pertemanan, tentang panggilan juga bisa. Terus metodologi belajar gitu. Nah itu biasanya untuk gimana ya? Untuk mengembangkan bakat istilahnya mas. Kemudian ada lagi apa ya? Oh iya, ada lagi bahasa Jawa. Bahasa Jawa karena posisi seminari Mertoyudan itu kan di Pulau Jawa kan mas. Nah itu bahasa Jawa sangat ditekankan kalau bisa untuk dipelajari para seminaris gitu. Nah seperti itu yang saya pelajari. Dan juga KPA itu diajak untuk bisa berbenah diri gitu. Baik melalui refleksi gitu, ataupun retret rekoleksi yang disediakan seminari gitu. Mungkin kelupaan belum dijelaskan itu, kita tuh juga pengen tahu apakah juga ada kayak ekstrakurikuler, terus ada dinamika apa gitu kan. Mungkin kita apakah kalau di seminari itu ya tadi cuma berdoa, terus misa, kuliah, studi, terus gitu lagi tiap hari, atau ada sesuatu hal yang lain mas? Jadi sebenarnya setiap harinya tuh berbeda gitu mas. Nah, kalau ekstrakurikuler sendiri itu biasanya ada di hari Minggu dan Kamis. Nah ekstrakurikuler sendiri itu ada sepak bola, ada basket, ada bulu tangkis, ada voli, dan ada pingpong. Saya dengar juga bagus seminari. Ya musik juga biasanya ada les musik tuh mas. Les musik tuh mulai dari viola, violin, cello, kontrabas, terus flute, dan itu yang punya Squidward tuh mas. Yang punya Squidward. Klarinet ya? Ah ya klarinet. Saya lupa punya Squidward itu. Klarinet ada mas. Oh jadi itu bukan mitos ya? Bukan mitos bener, itu asli ada. Kemudian timpani dan timpani. Timpani dan masih banyak nih mas. Saya juga nggak bisa nyebutin satu-satu karena nggak tahu namanya mas. Oke lah. Terus gini, saya dengar nih dari teman saya yang beberapa juga pernah studi di seminari itu, memang ada waktu jam-jam khusus untuk keluar gitu nggak sih mas? Ya kalau jam untuk keluar sih biasanya di hari Rabu, itu yang tiap minggu ada gitu mas. Selain dia harian gitu atau gimana? Ya kalau di hari Rabu itu namanya ambulasi. Ambulasi. Itu dari bahasa Latin ambulatio, artinya jalan-jalan keluar gitu. Biasanya dimulai dari jam 1:30 sampai 1:30 tiap sore itu.
Kemudian selain di hari Rabu itu ada namanya Minggu Paroki. Nah, itu diadakan di minggu keempat. Itu mulai dari jam 7 setelah ibadat pagi. Kemudian dari jam 7 itu para seminaris dipersilakan misa di luar gitu, mengadakan misa di paroki-paroki terdekat. Misal ada paroki Martoyudan, ada paroki Ignatius Magelang gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah misa itu para seminaris diberi waktu bebas gitu, mau jalan kemana aja gitu. Dan diberi waktu pulang sampai pukul 1:30, itu maksimal harus sudah sampai seminari. Tapi itu boleh kemana aja? Boleh kemana aja, terserah, bebas. Oke, artinya di seminari itu rupanya tidak hanya berdoa, bangun tidur berdoa, terus misa, makan bersama, studi, habis itu gitu lagi. Tapi ternyata ada banyak hal yang sangat menarik yang saya tahu itu juga akan mendukung bakat dari teman-teman sendiri. Seperti yang sudah disampaikan teman saya ini, Mas JJ. Nah, ini kita ada Q&A nih tentang seminari. Ini saya bacakan. Nah, apakah anak-anak di seminari juga ada yang punya pacar? Nah, bagaimana nih pandangan dari Mas JJ terhadap hal tersebut? Waduh, tentang itu ya kalau saya sepengetahuan saya Mas ya, beberapa dari teman-teman saya tuh masih ada yang punya pacar gitu. Ada itu? Ada. Boleh. Dan sebenarnya sih karena belum menjadi seorang frater atau seorang imam, itu hal yang wajar gitu. Daripada besok jadi frater atau imam malah pacaran kan, jadi hal yang tidak mengenakan gitu. Tidak baik lah ya. Ya, tidak baik. Dan menurut saya juga sebenarnya seminari kan jenjang SMA kalau di luar kan Mas. Nah, itu jenjang SMA, anak muda yang ingin mencari jati dirinya gitu. Jati diri yang sebenarnya itu ya menurut saya sah-sah aja. Yang penting dia tidak melupakan bahwa dirinya itu seorang seminaris yang dipandang orang luar itu sebagai ya calon frater, calon imam gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang penting dia juga tidak melupakan waktunya di seminari gitu. Misal waktu studi atau waktunya doa gitu, dia nggak melupakan itu karena seorang wanita gitu. Iya. Nah, ini ada lagi Mas, yang kedua. Nah, benar tidak di seminari itu ada sidang akademik? Kalau iya, boleh dong cerita sedikit. Ya, itu benar Mas, seminari ada yang namanya sidang akademik. Nah, biasanya sidang akademik itu dilaksanakan di tiap Senin sore gitu. Senin sore dari biasanya waktu jam rohani sore sampai studi 1 itu dipergunakan untuk sidang akademi. Nah, sidang akademi ini sendiri biasanya seperti sebuah gimana ya? Kayak forum gitu, Mas. Nah, forum di mana misal 2 orang tiap pertemuan itu 2 orang tampil tapi sendiri-sendiri. Misal saya itu dapat jatah 12 April itu opini dengan bahasa Inggris gitu. Nah, saya harus menyiapkan opini saya itu dengan juga bahasa Inggris. Misal tema juga saya usung sendiri, terus Itu ya konsep juga saya usung sendiri, dan pemikiran itu juga harus murni dari punya saya sendiri gitu. Mungkin bisa kan opini kan juga butuh sumber kan Mas, biar nggak salah kan. Itu banyak baca juga lah ya. ya harus banyak baca juga di situ. Nah, makanya itu sidang akademi itu biasanya seperti itu gitu. Kemudian opini saya itu saya presentasikan di depan orang. Nah, depan orang-orang yang satu kelompok dengan saya gitu. Saya tentang opini misal tentang sampah gitu kan. Ya. Opini saya tentang sampah yang gimana sih sampah yang diolah menjadi barang yang berguna gitu. Nah, saya bakal ngomongin tentang itu gitu. Biar orang-orang tuh nggak menganggap sampah tuh hanya sekedar barang yang harus dibuang dan dimusnahkan gitu. Seperti itu Mas. Dan mengajukan pemikiran-pemikiran saya kan tentang opini itu Mas. Ada lagi juga misal kayak kalau di tingkat pertama, di tingkat KPP itu biasanya baca puisi gitu. Nah, baca puisi itu biasanya kalau di tingkat pertama, di tahun pertama itu masih boleh untuk membacakan puisi orang lain gitu. Nah, seperti itu. Istilahnya gunanya itu untuk meningkatkan kepercayaan diri para seminaris
jika saat ngomong di depan orang banyak, di banyak, forum betul. gitu. Apalagi besok kan seminaris yang dipandang sebagai calon imam tuh harus homili di altar gitu misal. Di depan ribuan. Iya, ribuan, Ya. jutaan bahkan Mas. Luar biasa ini teman-teman kita rupanya banyak yang kepo nih tentang seminari. Saya berharap nih mereka yang tanya ini khususnya laki-laki ya, itu bisa gabung lah ya, boleh lah ya Mas ya? Boleh, pasti boleh. Yang cewek bisa jadi biarawan, jadi suster juga. Biarawati Mas kalau cewek Mas. Gimana? Kalau cewek biarawati. Oh, biarawati ya, maaf, Iya. maaf. Ini bisa dikat ya. Oke. Nah ini nih menarik nih. Bosenin nggak Kak masuk seminari? Nah, gimana ya Mas? Kalau itu sih tergantung pribadi sih. Kalau menurut saya sendiri masuk seminar itu nggak sama sekali nggak bosenin gitu. Bosenin nih. Ya emang awalnya kosong gitu kan karena belum kenal sama yang lain gitu. Tapi kalau udah yang kenal sama yang lain tuh udah jadi seru gitu. Apalagi kalau mau ikut kegiatan, mau aktif gitu Mas. Ya. Misal ada yang namanya Kanis Choir. Apa itu? Kanis Choir. Nah itu paduan suaranya di Seminari Merto namanya Kanis Choir. Nah, bisa ikut itu, bisa melatih kita di dalam tarik suara gitu. Ada teman saya yang namanya Arya itu kan dia kalau di Palur tuh suaranya mungkin biasa-biasa aja kan Mas. Tapi setelah masuk seminari itu wah dia jadi bintang Mas di sana, jadi penyanyi yang handal gitu, vokalis handal pasti banget. Salam buat Mas Arya yang lagi nonton di rumah ya. Ya halo Mas Arya. Halo. Iya. Ya, selain itu juga Mas ada yang namanya ekstrakurikuler yang saya sebutkan tadi kayak misal sepak bola, bulu tangkis dan juga les musik. Nah itu bila teman-teman mau mengikuti gitu, itu bakal sangat menyenangkan, bisa mengembangkan bakat teman-teman, bisa mengisi waktu kosong, ya pokoknya refreshing lah istilahnya dari setiap kegiatan studi gitu. Kemudian ada lagi juga seperti kan di sana itu OSIS, kalau OSIS di sana itu namanya organisasi seminaris intra seminari gitu. Apalagi OSIS di seminar itu sibuk kan Mas. Nah banyak acara jadi kita tuh pasti bisa berpartisipasi gitu. Untuk di seminari itu kita mau ngapain aja, kita bisa gabung caranya berorganisasi yang benar tuh seperti apa gitu. Kemudian ada lagi juga yang namanya Aquila dan Aquila itu majalah di seminari. Oh itu majalah ya. Dan juga koran jendela. Nah Aquila bedanya itu kalau Aquila kan sebuah majalah gitu, majalah yang memiliki banyak isi seperti opini atau cerpen dan lain-lain. Kalau koran jendela mungkin lebih ke kabar-kabar gitu kan Mas, atau mungkin puisi atau karya sastra gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang sih, kalau majalah lebih kayak buku atau kalau koran tuh lebih ya koran-koran biasa gitu loh Mas. Nah itu juga misal teman-teman pengen ngembangin bakat membaca dan nulis kan Mas. Nah itu bisa mengikuti dua itu sangat berguna sih untuk mengisi waktu kosong biar kita nggak merasa bosen gitu Mas. Sekaligus nambah ilmu dan nambah ilmu pasti. Ya. Oke, sebelumnya nah ini ada beberapa hal tentang mitos-mitos yang terbersit tentang seminari. Ya. Yang pertama Mas, mitos atau fakta orang yang awalnya tidak memiliki bakat musik terus setelah selesai studi dari seminari itu mendadak jadi punya bakat musik. Fakta Mas. Fakta. Ya, kalau menurut saya sih ya seperti yang saya ngomongkan tadi kan, kalau dia mau berusaha produktif, dia mau ikut les musik tadi kan. Ya. Nah itu dia bakal bisa mengembangkan itu di seminari gitu. Jadi akhirnya setelah keluar pun dia bisa misal main violin gitu, jadi handal gitu. Nah, itu tuh apakah wajib Mas ya? Nah, wajib ikut les atau bagaimana? Biasanya sih wajib Mas. Wajib ya. Ya di tahun kedua itu wajib. Teman-teman yang tidak punya bakat musik atau bakat terkait itu dia kayak dipaksa untuk dididik dengan mekanisme yang demikian sehingga harapannya setelah selesai studi dia punya kemampuan dalam bermusik. Jadi begitu ya, berarti fakta. Yang kedua nih, mitos atau fakta ketika
ketahuan mencontek aja saat ujian, orang itu akan dapat sanksi berat atau bahkan DO. Fakta mas. Jadi, Fakta juga. iya. Jadi saya mendengar dari teman-teman saya itu yang seangkatan bahwa beberapa orang dari mereka tuh pernah mencontek, terus kemudian langsung dikeluarkan dari seminari gitu mas. Ya seperti itu. Jadi ada salah seorang waktu ujian ya mas, waktu ujian terus ketahuan oleh guru, oleh pengawas itu mencontek, dan dia pun dilaporkan ke kepala sekolah, akhirnya dikeluarkan. Enggak ada. Ya, nggak ada. Kan biasa bisa di nego lah ya. Tapi itu ternyata ini ya, nggak Iya. bisa mas ya. Untuk belajar disiplin dan jujur juga mas. Nah, kuncinya adalah di kejujuran. Karena imam itu kan juga nantinya akan jadi teladan. Bagaimana kalau dari sejak muda tidak dididik kejujuran, nanti bagaimana saya jadi imam? Ya sebenarnya bukan cuma imam mas, Ya. imam bukan cuma imam, tapi juga para petinggi negara kan dididik dengan disiplin dan jujur juga biar nggak korupsi nanti mas. Ya, betul. Apalagi kita membawa nama Tuhan Yesus Kristus Iya. ya. Itu. Oke. Terus nih, saya dengar itu di seminari itu sama sekali ya nggak boleh pakai HP. Ya kalau di seminar itu nggak boleh pakai HP kecuali liburan mas, liburan. Ya. Karena gimana ya? Untuk membatasi teman-teman dengan dunia luar yang sangat bebas gitu, juga bisa meningkatkan jiwa sosial teman-teman gitu. Coba kalau ada HP di seminari gitu mas, di asrama, Ya. wah pasti mereka pada asik di kamar, di tempat tidur, Introvert mainan, lah ya? iya introvert. Tapi kalau nggak ada HP kan mereka bisa ngobrol, bersosialisasi. Kalau bosen bisa baca buku atau Ya, betul. melakukan hal yang produktif lainnya gitu mas. Ya, betul. Jadi nggak buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting lah ya. Ya. Nah, terus apakah kalau teman-teman seminari nggak tahu tentang dunia luar, ya kurang update dong. Itu gimana kalau menjawab tentang hal itu? Nah tentang hal itu biasanya di seminar itu tiap medan ada yang namanya koran, Ya. terus majalah. Biasanya korannya itu koran Kompas yang terpercaya mas. Terus majalah hidup, utusan dan yang lain-lain gitu. Terus ada juga buku intisari, itu kan banyak isinya kan mas. Pasti udah bisa buat pelajaran hidup teman-teman. Misal buku intisari tentang kesehatan gitu, Ya. bisa dipraktekkan gitu. Misal menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga teratur secara 30 menit push up gitu. Aduh, itu bisa dipraktekkan, bisa sehat gitu. Ya, jadi ada kalau di sana ada televisi nggak sih mas? Ah, di sana juga ada televisi mas, setiap medan gitu. Jadi di televisi di sana tuh boleh dipergunakan pada saat jam rekreasi. Nah, jam rekreasi itu biasanya tiap Rabu malam, Sabtu malam, atau misal besoknya hari libur gitu. Nah, hari libur malamnya boleh pakai TV, boleh nonton TV. Nah, selain itu juga mas ada sekarang tuh ada namanya komputer internet. Nah, komputer internet tuh disediakan di tiap medan gitu. Jadi bisa buka berita di internet. Jadi boleh ya. Boleh ya. disediakan. Bisa buat cari-cari sumber buat belajar gitu. Oke. Jadi mungkin itu mengenai mitos dan fakta kita sudah dengar dari sumber terpercaya orang yang ada dalam bagian seminari kemarin ya. Nah ini supaya tidak ngantuk nih karena sudah malam, jadi kami akan menampilkan sebuah video tentang beberapa kegiatan seminari yang sebentar akan Bapak Ibu dan rekan-rekan tonton. Check it out. Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Di tempat ini, kami kaum muda dari berbagai daerah berkumpul dengan tujuan awal yang sama untuk mengabdi Tuhan menjadi pelayan. Setiap paginya, kami selalu mengawali hari dengan misa pagi sebagai bentuk ucapan syukur dan mohon berkat dari Tuhan.
Selain berbagai kegiatan rohani, di sini kami juga punya kesempatan besar untuk mengembangkan minat dan bakat kami lewat berbagai sarana prasarana yang ada. Dilengkapi sentuhan teknologi yang mumpuni, di tempat ini kami menajamkan kemampuan berbahasa kami. Kami juga diberi sarana untuk mempelajari seluk-beluk dunia digital sehingga kami dimampukan untuk masuk dan memeluk zaman yang kian modern ini. Sebagai calon imam, kami pun dibekali dengan kemampuan musik gerejani, terlebih dalam menguasai teori musik dasar dan bermain alat musik organ. Virtus est utilior quam aurum. Dalam penyempurnaan skill berbahasa, bahasa Latin menjadi bekal utama bagi kami untuk menggenggam struktur-struktur dasar dunia kebahasaan. Perpustakaan di seminari ini menyandang predikat perpustakaan terbaik dan terlengkap tingkat SMA se-Indonesia dengan koleksi kurang lebih 27.000 buku. Tempat ini membuka jendela sekaligus pelepas dahaga hasrat keingintahuan kami akan berbagai macam ilmu dari berbagai macam referensi, mulai dari buku zaman kolonial hingga buku-buku internasional bestseller tahun ini. Disinilah kami berbagi cerita. Tak hanya sekedar kumpul-kumpul untuk makan, tempat ini telah menjadi saksi dari setiap perjumpaan di mana kami bisa belajar untuk saling memahami dan menguatkan satu sama lain. Orang biasa menyebut kegiatan ini bersih-bersih. Lewat kegiatan ini, kami belajar untuk menghayati tempat ini sebagai rumah kami sendiri. Dari sanalah kami disadarkan untuk turut merawat dan mencintai rumah kami ini. Segala minat bakat kami dapat tersalurkan dengan adanya wadah berbagai kelompok minat di seminari. Kelompok ini memberi kesempatan bagi pribadi-pribadi yang memiliki minat dan bakat dalam hal tarik suara. Kelompok ini juga berkomitmen untuk memuji dan meluhurkan Tuhan dengan paduan suara yang indah. Dengan kelengkapan alat musik yang ada, les musik yang diampu oleh para spesialis memberi kesempatan yang luas untuk kami mengembangkan skill bermusik dan menggabungkan diri dalam orkestra. Dilengkapi dengan berbagai sarana olahraga berkualitas, mulai dari lapangan bola hingga gedung olahraga, kami diberi kesempatan besar untuk mengoptimalkan skill olahraga yang sekaligus menjadi sarana rekreasi. Kelompok ini menjadi wadah bagi kami mempertajam kemampuan kami di ranah sinematografi dan audiovisual. Dengan adanya koran jendela dan majalah Aquila, kami belajar menjadi jurnalis yang berkualitas. Tidak hanya bidang jurnalistik, dalam kegiatan yang satu ini, kemampuan public speaking kami ditempa. Tidak hanya belajar untuk tampil di depan umum, tetapi kami juga belajar untuk menanggapi penampilan secara etis dan kritis. Dari segi budaya, kami difasilitasi dengan berbagai kegiatan tradisional, salah satunya karawitan, yang juga menjadi usaha kami melestarikan budaya Jawa. Atas hadirnya berbagai kelompok dan kegiatan pengembangan bakat tersebut, seminari menyediakan ajang bagi kami untuk menyalurkan karya-karya dan kemampuan yang telah kami asah tersebut. Di tempat ini, kami berbagi tawa, cerita, dan canda.
Lewat berbagai bentuk kegiatan, kami disatukan jadi satu keluarga yang saling menguatkan. Kehangatan di setiap perjumpaan membuat tali persaudaraan kami semakin erat. Panggilan itu layaknya sebuah benih. Benih itu kini sedang disemai, dan kegiatan-kegiatan tadilah yang menjadi air sekaligus pupuk bagi si benih. Benih itu bertumbuh perlahan, hari demi hari. Meski benih itu kadang tak sadar dirinya sedang bertumbuh, pada akhirnya ia siap untuk ditanam di lahan yang baru. Ya, itu tadi videonya luar biasa, sangat menginspirasi. Seminari lah ya. Ya, pasti dong, pasti. Oke, nah ini saya tahu kan ini Mas Jeje sudah lulus nih dari Seminari Mertoyudan. Ya. Ini terus arahnya mau kemana nih Mas? Kalau saya sendiri sih mau ambil di Serikat Yesus, Mas. Serikat Yesus. Ya, Serikat Yesus. Kenapa tuh Mas? Karena dalam kehidupan saya tuh saya ingin lebih dekat dengan orang-orang muda gitu. Apalagi di Serikat Yesus kan biasanya banyak ke pendidikannya gitu, Mas. Pendidikan anak-anak muda biasanya di kolese-kolese gitu kan, Mas. Nah, saya ingin terjun ke anak-anak muda untuk Membagi kebahagiaan. Ya, bersama membagi mereka, kebahagiaan yang bersama tadi anak sudah muda disampaikan ya. Itu tadi SD lah ya. Apa sih bedanya dengan yang lain? Mungkin PR misalkan. Nah, mungkin SJ dengan PR kan, Mas. Kalau PR itu biasanya nih, Mas, lebih banyak untuk mengurusi paroki-paroki gitu, Mas. Biasanya kalau setahu saya itu lebih banyak mengurusi paroki. Nah, kalau dengan SJ sendiri itu lebih banyak ke pendidikan atau pelayanan gitu lah, Mas. Jadi istilahnya terjunnya langsung ke ini ya, sekolah-sekolah. Iya, sekolah-sekolah, terus kemudian rumah retret. Rumah retret ya. Iya, terus panti juga gitu, Mas. Oke, jadi itu adalah pilihan Mas JJ. Saya Ya. juga percaya bahwa itu adalah pilihan yang terbaik untuk Mas JJ. Semoga Mas JJ senantiasa sukses dalam memimpin kita anak-anak Ya. muda. Mungkin anak-anak kita nanti ya yang mungkin semua barangkali yang jadi pamong adalah Mas JJ. Waduh. Nah, nanti tip nih buat anak-anak kita ya. Ya, bakal saya didik dengan baik, Mas. Nah, terakhir buat kita semua aja, mungkin ada hal-hal yang Mas JJ ingin sampaikan, kasih wejangan, mungkin juga motivasi buat kita semua. Monggo. Jadi Mas Dika, pesan untuk penonton semua dari saya itu, seminar itu tidak menuntut atau mewajibkan para siswanya harus menjadi imam gitu. Ya. Tapi seminari itu membantu para siswanya untuk menjadi pemimpin yang baik, misal pemimpin gereja atau pemimpin di masyarakat gitu. Selain itu juga seminari juga bisa memunculkan bakat-bakat yang terpendam dari para siswanya. Jadi untuk teman-teman semua jangan takut masuk seminari gitu. Ya, karena seminari ngajarin kita untuk jadi leader dan bahkan juga jadi gembala yang baik Ya, buat pasti. siapapun lah ya. Ya. Oke. Jadi luar biasa sekali. Mungkin sekian saja Mas JJ perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga Mas JJ sukses selalu. Amin. Kita doakan sama-sama di Romo ya. Romo Amin. SD, ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman rekan muda yang hari ini bersama dengan kami. Mohon maaf kalau dalam pembicaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian saja dari kami, dari tim PKP Palur Kepingin Podcast. Gas lur. Ya. Terima kasih. Berkah dalam dan Berkah Tuhan Yesus dalam, terima memberkati. kasih.